Di tengah derasnya perubahan budaya dan alur pikir manusia, Allah itu tidak berdiam diri. Sejarah gereja telah membuktikan bahwa Allah terus bekerja di setiap perubahan zaman. Setiap penyelewengan terhadap kebenaran firman Tuhan diresponi dengan munculnya tokoh-tokoh yang setia membela kebenaran Alkitab. Contohnya para reformator. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan ketika melihat ketidakbenaran mengenai firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertanggungjawabkan terhadap apa yang menjadi pengharapan dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Nah, sekarang adalah sebuah tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran juga kepada mereka yang tersesat. Jangan selimuti kehidupan iman kita dengan prinsip-prinsip yang hanya mencari titik aman tanpa ada rasa kemauan membawa akal budi kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Hal ini adalah sesuatu hal yang penting agar kita memiliki pengertian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap pengharapan dan iman yang kita percayai, kita harus berani untuk memberikan pertanggungjawaban itu. Hal yang paling penting ini yang perlu kita garis bawahi. Sebagai titik poin terpenting, kita harus menaklukkan akal budi kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah oknum yang mengubah. Dia adalah pribadi yang menginsafkan. Peran Roh Kudus adalah menginsafkan setiap orang ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan. Ia bekerja melalui firman Tuhan. Ia akan menuntun kita kepada pengertian yang benar dan meyakinkan kita untuk mempercayai firman Tuhan. Jadi dalam berapologetika, hal yang terpenting adalah keterlibatan kita dengan kuasa Roh Kudus. Membiarkan Allah bekerja melalui hidup kita, melalui apa yang kita kerjakan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat menjadi berkat. Untuk masalah-masalah materi, untuk masalah-masalah data-data, itu bagian yang kedua. Sesungguhnya hal yang terpenting adalah kita menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Karena ada pewahyuan khusus maupun pewahyuan umum. Kita harus mengutamakan apa yang Alkitab katakan terlebih dahulu, dan lalu kita dukung dengan hal-hal yang ada di luar sebagai pendukung. Dan yang terutama, yang paling penting adalah kita harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya, terakhir, prinsip penting seperti yang Rasul Petrus katakan, berapologi adalah harus dengan lemah lembut, hormat dengan hati nurani yang murni. Bukan mencari popularitas, bukan mencari kepentingan sendiri, bukan untuk mencari oh ini loh saya hebat dan lain sebagainya. Tidak semacam itu. Jangan takut untuk berapologetika. Berapologetika tidak menunggu kita harus memiliki jabatan, tidak harus menunggu kita memiliki kedudukan. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita untuk berkata-kata. Demikian tambahan dari saya, Tuhan Yesus memberkati.